Penunggu jembatan angker. Di tengah hutan jati yang membelah dua dusun tua di Jawa Tengah, terdapat sebuah jembatan kuno yang telah lama ditinggalkan. Warga setempat menyebutnya jembatan hitam, karena kayunya selalu tampak gelap dan lembab, seolah menolak cahaya matahari. Setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan perempuan terdengar dari bawah jembatan. Jembatan itu menyimpan kisah seram. Terdapat kejadian-kejadian yang dialami warga yang sulit diungkapkan oleh nalar. Hingga kemudian jembatan itu disebut dengan jembatan angker. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berkata pelan, "Itu tangisan Nyi Murni terdengar dari bawah jembatan." Damar 24 tahun, mahasiswa jurusan antropologi budaya, pulang kampung ke desa ibunya Tunjung Sari. Ia ingin menggarap skripsi tentang legenda urban yang belum pernah ditulis secara ilmiah. Saat ia menyebut soal jembatan angker, warga desa menolak bicara. Bahkan ibunya menangis dan melarangnya menyebut nama Nyi Murni di rumah. Namun malam itu, Damar menemukan sebuah lukisan lama di lumbung. Wajah perempuan berkebaya putih, matanya sendu, dan di belakangnya bayangan seorang anak kecil berdarah-darah. Lukisan itu bertuliskan, "Anakku, maafkan ibu tidak bisa menyelamatkanmu." Damar bertanya pada Mbah Karta, tetua desa yang hampir buta. Dengan suara gemetar, Mbah Karta mulai membuka luka lama. "Dulu Nyi Murni itu istri mandor Belanda. Tapi dia bukan perempuan jahat. Dia baik, sangat baik. Tapi dia dibalas dengan penderitaan. Nyi Murni melindungi warga desa dari kekejaman tentara. Tapi karena itu, dia dituduh berkhianat. Anak perempuannya yang masih kecil, Sekar, diculik, dipakai sebagai umpan, dan tidak pernah kembali. Nyi Murni pun menjadi gila. Ia melemparkan dirinya ke sungai bersama boneka anaknya di bawah jembatan. Sejak saat itu, setiap anak yang bersiul di jembatan itu menghilang. Damar semakin terobsesi. Ia mulai bermimpi tentang Nyi Murni. Dalam mimpinya, ia melihat Nyi Murni menangis sambil memeluk jasad anaknya yang membusuk dan berkata, "Bukan aku yang jahat, aku hanya ibu yang kehilangan." Malam Jumat Kliwon, Damar berjalan ke jembatan. Ia duduk di tengah, menyalakan perekam, dan berkata, "Jika kau ingin bicara, aku di sini sendiri." Dan ia bersiul sekali saja. Dari bawah jembatan muncul suara gemericik air yang semakin deras. Lalu muncul tangisan lirih, disusul suara tawa kecil, suara anak kecil. Tiba-tiba kabut naik dari sungai dan Damar melihatnya. Nyi Murni, rambut panjang, wajah penuh luka, kebaya compang-camping, namun matanya penuh kesedihan, bukan kemarahan. "Kau mirip anakku." Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, Damar ditemukan di tengah jalan desa. Ia hidup tapi tak bicara,
Tangannya menggenggam boneka lusuh penuh lumpur. Sejak malam itu, Damar selalu menggambar perempuan dan anak kecil berpelukan di bawah jembatan. Ia menangis setiap malam Jumat, memeluk boneka itu sambil berbisik, "Dia cuma ingin dikenang, dia cuma ingin anaknya kembali." Dukun desa datang memeriksa Damar dan hanya berkata satu kalimat, "Raganya kembali, tapi jiwanya ikut tenggelam bersama air jembatan itu." Beberapa hari kemudian, Damar menghilang dari rumah. Yang tersisa hanyalah rekaman suara yang ia simpan. "Jangan salahkan dia. Dia bukan setan. Dia ibu yang kehilangan. Jika kalian masih punya ibu, peluk mereka sebelum semuanya terlambat." Suara terakhir di rekaman, siulan kecil, disusul suara tangisan anak perempuan dan suara air bergemuruh, lalu hening. Semula warga mengira ia pergi ke kota, tapi ibunya tahu ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gaib dari sekedar perginya Damar. Damar benar-benar menghilang tanpa jejak. Surat terakhir dari Damar ditemukan di bawah bantalnya. "Ibu, maafkan aku, tapi aku tidak bisa membiarkan dia menangis sendiri selamanya. Aku tahu rasa kehilangan seperti apa yang dia rasakan, karena aku juga kehilangan ayah dan tak pernah bisa mengucap perpisahan. Dia bukan setan, dia ibu, dia hanya ingin anaknya kembali, dan aku bisa jadi temannya, atau bahkan menjadi pengganti yang ia tunggu. Jangan cari aku, jika malam turun dan kabut naik, cukup doakan kami, mungkin kau akan melihat dua sosok di bawah jembatan, dia dan aku." Kesaksian orang-orang desa. Beberapa warga yang nekat melintasi jembatan hitam pada malam-malam berkabut mengatakan mereka kadang melihat dua bayangan. Seorang perempuan berkebaya putih duduk memeluk seorang pemuda berjaket coklat. Mereka tidak menatap, hanya memandangi aliran air dalam diam. Dan jika seseorang bersiul, pemuda itu akan menoleh sejenak, lalu menggeleng pelan, seolah ingin berkata, "Jangan ulangi yang aku lakukan." Kemanakah Damar pergi? Secara fisik ia menghilang, mungkin terselet ke alam gaib, tempat arwah Nyi Murni terperangkap. Secara spiritual, Damar telah menjadi semacam penebus, pengganti anak yang hilang, dan satu-satunya yang mau mendengar cerita panjang tangisan seorang ibu yang dilupakan sejarah. Hingga kini, jembatan itu masih berdiri, ditinggalkan, dikenal sebagai jembatan hitam, jembatan angker. Konon, siapapun yang berjalan ke tengah jembatan saat kabut turun akan melihat bayangan seorang ibu dan anak kecil duduk bersama di tepian air. Dan jika kau bersiul, mereka akan menoleh dan bertanya, "Kau tahu di mana anakku?" Malam itu, saksi mata menceritakan, beberapa hari setelah Damar menghilang, suasana desa semakin mencekam. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara tangisan di sekitar jembatan masih jelas terdengar, bahkan hingga ke rumah-rumah warga terdekat. Pak Bani, seorang petani Parubaya, pulang larut malam setelah mencari kerbaunya yang hilang. Jalan pintas menuju rumahnya memaksa dia melintasi jembatan hitam, jembatan angker. Ia tahu itu bukan ide bagus,
Tapi karena waktu sudah hampir tengah malam dan kabut mulai turun, ia mempercepat langkah. Tapi saat baru menjejak tengah jembatan, ia merasa udara berubah drastis. Sunyi, tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Dan tiba-tiba langkah kakinya terasa berat, seperti ada yang menahan dari bawah. Pak Bani memandang ke depan dan membeku. Tepat di ujung jembatan berdiri sosok perempuan. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Kebaya putih lusuh menggantung basah seperti baru keluar dari sungai. Kakinya tak menyentuh tanah. Perempuan itu tidak bergerak, tidak bersuara, tapi matanya menatap Pak Bani kosong, dalam, seolah menembus ke dalam hati. Pak Bani mundur, tapi tiba-tiba sosok itu bergerak pelan, mengangkat tangan, menunjuk ke arah sungai. Dan dari balik kabut tipis muncul suara anak kecil tertawa lirih. Suara itu datang dari bawah jembatan. Pak Bani jatuh terduduk, tapi ketika ia menutup mata dan berdoa, suara itu menghilang. Saat ia membuka matanya lagi, sosok Nyi Murni sudah tidak ada. Namun di depannya, di tengah jembatan, tergeletak sebuah boneka kecil penuh lumpur. Sebuah boneka kecil penuh lumpur. Pak Bani pelari pulang. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi keluar rumah saat malam. Tubuhnya sembuh, tapi jiwanya tidak. Saat warga bertanya, ia hanya menjawab dengan suara pelan. Dia tidak marah, dia tidak sedih, dia masih menunggu anaknya. Dan sejak kejadian itu, tidak ada satupun warga yang berani melintasi jembatan hitam. Jembatan angker meski di siang hari. Mereka percaya Nyi Murni kini tidak hanya menangis, tapi sedang mencari seseorang yang bisa menjawab satu pertanyaan. Di mana anakku? Selesai.